Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dikarenakan jadwal SKD sudah hampir selesai dan juga ada beberapa dari kawan-kawan sudah membandingkan nilainya dengan peserta lain, dan menurut perhitungan itu sudah berhasil mengungguli dan diperkirakan akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap SKB. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi SKB beserta materinya dari formasi penyuluh pertanian. Nah, penyuluh pertanian ini ada 3, yaitu penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian pemula, dan penyuluh pertanian terampil. Ketiga formasi ini hampir sama materinya, yang beda hanya jabatan formasinya saja. Untuk penyuluh pertanian sendiri, materinya tidak jauh dari namanya ya kawan-kawan. Di sini terdapat penyuluh dan pertanian. Jadi, materi SKB nanti nggak akan melenceng dari istilah penyuluh dan pertanian itu sendiri. Selain kita harus tahu mengenai pertanian, kawan-kawan juga harus tahu apa itu penyuluh, pengertiannya, dan kenapa harus ada penyuluh. Nah, untuk ujian SKB-nya, nanti kemungkinan akan menggunakan sistem CAT, sama halnya dengan ujian SKD. Yang beda, cuma jenis soalnya saja, yang lebih ke kemampuan dari formasi masing-masing. Tergantung juga dari kebijakan instansi masing-masing, apakah ada tambahan mengenai tes SKB seperti psikotes dan wawancara. Instansi tersebut juga bisa menambahkan minimal 1 materi untuk tes SKB tersebut. Nah, kawan-kawan, langsung saja kita lihat kisi-kisinya berikut ini. Yang mana ini berdasarkan Permenpan RB dan Kementerian Pertanian. Kisi-kisi ini merupakan gambaran besar dari materinya, yang mana nanti kawan-kawan bisa kembangkan lagi, karena masih banyak sekali materi mengenai penyuluh pertanian ini. Jadi, dengan mengetahui kisi-kisi ini, soal yang keluar pada saat ujian SKB nanti tidak akan jauh melenceng dari kisi-kisi tersebut. Nah, mari kita lihat. Kisi-kisi yang pertama yaitu tentang regulasi atau kebijakan penyuluh pertanian. Nah, kawan-kawan harus tahu apa-apa saja regulasi atau kebijakan tentang penyuluh pertanian tersebut. Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian atau Permentan Nomor 52 tentang Metode Penyuluh Pertanian. Kawan-kawan harus hafal semua undang-undang yang mengatur tentang penyuluh pertanian ini. Kemungkinan besar akan masuk di soal SKB nantinya. Nah, yang kedua yaitu pengertian pertanian secara umum. Nah, kawan-kawan yang lulusan SMK Pertanian, D4 Pertanian, atau dari S1 Pertanian, mungkin akan paham apa itu pertanian secara umum. Tetapi kawan-kawan jangan sampai lengah, karena pengertian tentang pertanian ini maknanya secara luas, tidak hanya saja mengenai tanaman, karena bisa jadi contoh soalnya tentang bagaimana cara mengatasi hama pada tanaman padi, atau lain sebagainya. Jadi, kawan-kawan harus mengetahui juga apa-apa saja hama pada tanaman padi. Nah, yang ketiga yaitu metode penyuluh pertanian. Untuk metode penyuluh pertanian ini, kawan-kawan dapat membacanya di Permentan Nomor 52 tentang metode penyuluh pertanian, yang mana di dalamnya terdapat materi yang dapat kawan-kawan pelajari mengenai metode penyuluh pertanian ini. Silakan kawan-kawan cek di internet apa-apa saja materinya. Nah, yang keempat yaitu penyusunan materi. Maksudnya di sini yaitu bagaimana cara menyusun materi yang akan disampaikan ke peserta. Dikarenakan nantinya tugas penyuluh pertanian ini memberikan penyuluhan kepada petani atau masyarakat, yang mana pengetahuan mereka mungkin lebih banyak dibandingkan pemateri sendiri, supaya nantinya materi tersebut dapat diterima oleh petani. Jadi, kawan-kawan harus mengetahui teknik pembuatan materi penyuluh pertanian ini. Nah, yang kelima yaitu prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian. Nah, kawan-kawan setelah melaksanakan penyuluhan, pasti akan ada evaluasinya nanti. Nah, ini yang dinamakan prinsip evaluasi dalam kegiatan penyuluh pertanian. Evaluasi ini bisa berupa pengisian kuesioner atau proses tanya jawab. Nah, yang keenam yaitu prinsip kelembagaan penyuluh pertanian, dan yang ketujuh prinsip pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian. Nah, kawan-kawan sekalian,
Dua materi ini bisa kawan-kawan browsing di internet mengenai kelembagaan penyuluh pertanian dan bagaimana pengelolaannya. Karena kelembagaan ini lumayan kompleks, jadi kawan-kawan harus pahami lebih detail lagi mengenai kelembagaan ini. Nah, kawan-kawan sekalian, ketujuh kisi-kisi tadi merupakan kisi-kisi dari formasi penyuluh pertanian, yang mana ini merupakan sedikit gambaran mengenai soal-soal SKB yang akan muncul nantinya. Jadi, kawan-kawan harus mengembangkan materinya lebih spesifik lagi, supaya tidak bingung dalam menjawab soalnya nanti. Soal SKB pasti akan lebih banyak mengenai materi sesuai dengan formasi yang kita pilih. Tetapi kawan-kawan bisa juga muncul soal tentang bagaimana cara pengorganisasian masyarakat dan kelompok. Jadi kawan-kawan harus banyak tahu juga mengenai kelompok dan organisasi di dalam masyarakat. Nah kawan-kawan, itulah beberapa kisi-kisi dan sedikit materi mengenai SKB Formasi Penyuluh Pertanian. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam belajar mengenai SKB Penyuluh Pertanian nantinya. Sekian dulu video ini ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya dan tetap semangat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.